Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang telah memberkati kami di pagi hari ini. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami merasakan penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, jadikan kami ya Tuhan, umat-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati-Mu. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kami meminta supaya kami juga mencintai kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami mengambil keputusan untuk hidup di dalamnya dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan Engkau yang mengurapi setiap telinga di tempat ini, sehingga tidak ada seorang pun yang menolak perkataan roh bagi jemaat di tempat ini. Kami menolak semua roh ngantuk, kami menolak semua roh ketidakpercayaan, kami menolak semua roh skeptis dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Aba Bapa, biarlah setiap hati yang mendengarkan firman Tuhan ini benar-benar diubahkan menjadi hati yang lemah lembut, hati yang baik, yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan hidup kami diubahkan, hidup kami ditransformasi, dan kami akan terus memperoleh keselamatan sampai akhir Tuhan. Tidak ada seorang pun yang membuang keselamatan dengan menyia-nyiakan kebenaran firman Tuhan yang datang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Urapi bibir mulut hamba-Mu yang terbatas dan tidak mengerti apa-apa ini, untuk menjadi penyambung lidah Allah. Sehingga apapun yang keluar dari bibir mulutku, biarlah itu adalah perkataan sang firman yang hidup, pedang roh yang tajam ya Bapa, yang memangkas, yang memotong segala ketidakbenaran dalam kehidupan kami. Biarlah itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan penyampaian firman ini dari mulai awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam kuat kuasa Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin 3 kali. Amin, amin, dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom semua. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan dalam broadcast message kemarin, bahwa saya akan mengkhotbahkan tentang gereja akhir zaman. Dan karena materinya cukup padat, jadi saya bagi menjadi 2. Yang pagi hari saya akan berbicara tentang diagnosa masalah, ya. Dan yang malam nanti saya akan mengkhotbahkan lanjutannya, yaitu tentang pemulihan yang daripada Tuhan. Jadi saya dorong Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti khotbah pagi, dengarkan di rumah, atau ya kalau bisa datang lebih bagus untuk mendengarkan seri yang kedua, ya, karena ini khotbah berseri. Baik, di dalam Wahyu 2 dan 3, Tuhan Yesus memberikan suratnya kepada ketujuh jemaat melalui Rasul Yohanes. Dan ketujuh jemaat ini mewakili seluruh tipe gereja secara global maupun secara individu, dari mulai zaman Yohanes sampai dengan akhir zaman. Tetapi ketujuh jemaat ini juga mewakili pembagian zaman gereja. Tolong tampilkan saja tabelnya. Jadi Anda bisa melihat bahwa di sini ada daftar dari mulai gereja atau jemaat pertama Smyrna, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dan itu menggambarkan urutan gereja. Dari gereja perjanjian baru yang mula-mula, gereja perjanjian baru yang di kemudian hari mengalami penganiayaan besar, lalu gereja Roma yang mula-mula, gereja pada abad-abad ke-8, gereja pada abad-abad pertengahan yaitu zaman Martin Luther, gereja pada era John Wesley yaitu kebangkitan rohani yang menekankan kepada kekudusan, dan Laodikia. Jemaat terakhir itu adalah gereja pada akhir zaman, yaitu gereja di zaman kita sekarang ini. Nah, dari ketujuh jemaat yang menerima surat dari Tuhan Yesus, hanya 2 jemaat yang tidak mendapatkan teguran sama sekali dari Tuhan, yaitu jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Saya tidak akan membahas itu hari ini, tetapi saya akan berfokus kepada pembahasan jemaat Laodikia, karena ini adalah gereja di zaman kita. Kita sudah memasuki akhir zaman dan kita perlu mempelajari dan mengerti pesan Tuhan, teguran Tuhan, dan nasihat Tuhan, supaya kita bisa introspeksi, kita bisa bertobat, dan kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita tidak ditolak oleh Tuhan.
Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan berkonsentrasi dalam Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Nah, mari kita baca terlebih dahulu ayat 14 sampai 16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dengan cara yang sangat bermakna. Dia menyatakan bahwa ia adalah Amin. Nah, arti dari Amin itu adalah yang akhir. Dengan demikian jelas, Laodikia adalah jemaat terakhir dari ketujuh jemaat yang mendapatkan pesan Tuhan. Dan jemaat ini melambangkan gereja akhir zaman. Nah, Tuhan juga menyingkapkan dirinya sebagai saksi yang setia dan benar kepada jemaat Laodikia. Jadi, dengan demikian, dia lagi sementara berkata kepada jemaat ini dan juga kepada kita semua, bahwa dia adalah kebenaran yang sejati. Bukan sekedar perkataan yang mendatangkan rasa aman atau rasa yang menyenangkan, yang semu bagi mereka, tapi kemudian hilang begitu saja. Pesan ini berasal dari dia yang adalah merupakan awal dari segala ciptaan. Ya, kita bisa melihat dalam Amsal 8 ayat 22 dan 23 khususnya, yang mengatakan bahwa dia adalah yang permulaan dari pekerjaan Allah Bapa di sorga. Ya, dia adalah awal dari segala sesuatu. Dia adalah anak Allah yang satu-satunya yang benar-benar keluar dari Allah Bapa. Nah, jadi pesan kepada jemaat Laodikia itu benar-benar sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dia tidak menemukan sesuatu pun yang layak dalam jemaat ini untuk mendapatkan pujian. Tidak ada hal yang baik yang Tuhan temukan dari jemaat Laodikia yang pantas untuk dipuji. Kita tidak mau jadi jemaat seperti ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita tidak mau jadi jemaat yang dimuntahkan oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat diagnosa masalahnya. Keadaan gereja akhir zaman. Ini adalah yang pertama, suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Ya, ini adalah kondisi rohani jemaat Laodikia yang paralel dengan kondisi air yang mengalir melalui kota tersebut. Air di Laodikia, kota Laodikia ini berasal dari mata air panas di Hierapolis. Nah, air di Laodikia ini suam-suam kuku, tidak panas seperti yang di Hierapolis, tidak juga dingin seperti yang ada di Kolose. Karena air itu sudah mengalir demikian jauh dari Hierapolis sampai ke Laodikia, itu sudah jadi suam-suam kuku. Nah, secara alami kita tidak menyukai minuman yang suam-suam kuku. Panas enggak, dingin enggak, kan gitu kan. Biasanya kalau kita minum, kita kan kalau pesan kopi ya kopi panas atau kopi dingin, kan gitu. Enggak ada kopi yang suam-suam kuku, panas enggak, dingin juga enggak. Enggak ada orang yang suka seperti itu. Nah, jemaat Laodikia ini suam-suam kuku dalam kehidupan kekristenannya. Ada suatu kehambaran tertentu dalam perjalanan hidup kekristenan mereka. Mereka kehilangan gairah, tidak ada gairah untuk mencari jiwa, tidak ada gairah untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan, apalagi melakukannya. Tidak ada gairah untuk berdoa, tidak ada gairah untuk bersekutu dengan saudara seiman, tidak ada gairah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tidak ada gairah untuk menuju kesempurnaan di dalam Tuhan. Singkatnya, tidak ada gairah apapun yang ilahi dalam kehidupan gereja ini. Ya, gairah yang mereka miliki hanya cari duit. Fulus. Apa yang dicari orang? Wah, kalau Anda apa yang dicari orang uang, wah ini parah ini sama dengan jemaat Laodikia. Harusnya jawabannya apa? Apa yang dicari orang? Tuhan. Nah, itu baru benar, bukan uang. Betul ya? Nah,
Gereja yang kayak begini itu tidak panas, tidak dingin. Makanya Tuhan muntahkan dari mulutnya. Tuhan gak berkata, oh enak ya, suam-suam kuku, anget-anget, oh enggak ada. Dimuntahkan sama Tuhan. Tuhan tuh suka yang hot. Tuhan suka yang panas. Dia tidak suka yang dingin, apalagi yang gak jelas. Panas enggak, dingin enggak. Nah kata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini adalah suatu perkataan yang sangat serius dan mengerikan. Apa maksudnya? Apabila kita memuntahkan sesuatu, berarti barang itu, ya, atau zat itu pernah ada di dalam kita, kan gitu toh? Benar ya? Pernah masuk ke kita gitu loh. Ya, misalnya kita makan sesuatu, kok kayaknya rasanya basi, buang, kan gitu, dimuntahkan. Berarti pernah masuk kan gitu. Benar ya? Nah artinya apa? Kalau Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, maka itu artinya kita pernah ada di dalam Yesus. Pernah ada, jemaat ini pernah ada dalam Yesus. Seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Berarti jemaat ini pernah tinggal dalam Yesus. Tapi karena kecintaannya akan hal-hal yang dari dunia ini, maka Tuhan memuntahkan mereka keluar. 1 Yohanes 2 ayat 16. Apa yang berasal dari dunia ini? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu yang berasal dari dunia ini. Nah kalau kita hidupnya hanya berfokus kepada ketiga hal ini, ingin memuaskan keinginan daging, ingin memuaskan keinginan mata, apalagi keangkuhan hidup, Tuhan buang, Ini mengerikan. Artinya apa kalau itu terjadi pada kita? Artinya kita kehilangan keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Hal ini sangat nyata dan akan terjadi karena perkataan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Tuhan membenci orang-orang Kristen yang setengah hati, yang tidak memiliki komitmen serta hidup cuma pas di garis batas kesalehan. Dan tidak mau terlibat lebih jauh dalam Tuhan. 1 Raja-Raja 18 ayat 21, Anda bisa baca sendiri ayatnya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak senang dengan orang yang bercabang hatinya, yang setengah-setengah ya. Nah, kemudian masalah yang kedua. Masalah yang kedua adalah jemaat ini merasa dirinya kaya. Memperkaya diri secara harfiah dan merasa tidak kekurangan apa-apa ya. Ayat 17a. Karena engkau berkata, perhatikan, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Udah kaya, tambah kaya, semakin kaya, dan merasa aku nggak kekurangan apa-apa. So I am fine, I'm okay. Ya, nah jemaat Laodikia ini sangat sombong dan over pede. Memang dalam kenyataannya mereka sangat kaya dalam hal finansial, dan bahkan telah menjadi sangat kaya, lebih kaya, ya, telah dapat memperkaya diri. Tetapi mereka kurang dalam kekayaan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, orang-orang percaya kebanyakan di gereja akhir zaman seperti sekarang ini, seperti ini. Ya, nah ini yang kita harus rubah mindset kita. Mereka menganggap bahwa kategori orang yang diberkati itu sama dengan kaya raya, banyak duit, dan tidak kekurangan apa-apa. Itu artinya diberkati, artinya diperkenan oleh Tuhan. Itu salah banget Bapak Ibu Saudara. Salah. Kekayaan belum tentu merupakan pertanda perkenanan Allah dan berkat Tuhan yang sejati. Sama sekali bukan. Amin. Contohnya siapa? Salomo, raja terkaya di dunia. Itu tidak diperkenan Tuhan. Saya sudah khotbah berkali-kali, ya. Nggak diperkenan Tuhan karena dia akhirnya apa? Meninggalkan Tuhan. Over pede dia. Ya, jadi kita jangan menjadi jemaat yang over pede dan self reliance atau bergantung pada diri sendiri, menaruh kepercayaan kepada diri sendiri bukan kepada Tuhan. Menaruh kepercayaan kepada perkara-perkara yang finansial. Dan merasa, oh aku oke, aku baik-baik saja karena aku nggak kekurangan apa-apa, aku berkelimpahan.
Ya. Jadi kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa cara pandang Tuhan soal kekayaan dan kesuksesan itu sangat berbeda dengan manusia. Dan kita harus mau menyelaraskan cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan, supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang konyol Bapak Ibu. Karena kita merasa bahwa diri kita sudah pasti selamat, sudah pasti masuk surga, bahkan kita merasa pasti kita dapat mahkota. Ternyata sama Tuhan dimuntahkan. Ini Cilaka 12. Ya, 13 ya, yang benar ya. Nah, coba lihat apa yang dikatakan oleh Yesus menanggapi perkataan dari jemaat Laodikia yang berkata, aku sudah kaya, bahkan aku sudah memperkaya diriku dan tidak kurang apa-apa. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Lanjut, ayat 17b. Ya, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Coba nih lihat. Jemaat Laodikia menganggap diri mereka kaya dan tidak kekurangan apapun. Tetapi Tuhan bilang, lu tuh melarat, lu tuh miskin, lu tuh telanjang, buta. Coba bayangkan. Di dalam bukunya Mengubah Kutuk Menjadi Berkat, Pastor Paul Carey mengatakan bahwa kemakmuran bisa merupakan sebuah kutuk. Beliau berkata demikian, ada saat-saat di mana kemakmuran sungguh-sungguh dapat menjadi suatu kutuk. Kemakmuran dapat membuat orang melupakan Allah. Dan ini tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 10 sampai 12. Dan Ulangan 8 ayat 11 sampai 14. Saya tidak akan baca, Bapak Ibu catat sendiri ayatnya, renungkan di rumah. Tetapi saya akan bacakan saja di dalam Ulangan 8 ayat 12 sampai 14. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, apa? Baca yang merah nih. 1, 2, 3. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Bapak Ibu, Tuhan memperingatkan 2 kali bahwa yang namanya kekayaan bisa membuat orang lupa Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan Bapak Ibu Saudara. Sadari bahwa Tuhanlah yang membuat kita itu kaya. Amin. Haleluya. Nah, lebih lanjut, Pastor Paul Carey mengatakan, kerohanian seseorang tidak dapat diukur dengan kemakmuran secara material. Ingat juga kisah orang kaya dan Lazarus yang hidup sengsara di bumi. Dia miskin, sakit, kurang gizi, dijauhi orang. Namun demikian, pada akhirnya dia menikmati hidup kekal di sorga, sementara orang kaya ini ada di neraka. Jangan Anda berpikir bahwa orang kaya dalam kisah orang kaya dan Lazarus itu bukan orang yang percaya kepada Allah Israel yang kita sembah dalam nama Yesus. Orang kaya ini orang percaya loh. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena dia mengenali Abraham. Ya kan? Kan demikian kisahnya. Dia minta kepada Bapak Abraham untuk memerintahkan Lazarus mencelupkan tangan di jarinya ke air dan mencocokkannya di lidahnya dia. Berarti dia tahu Allah Israel, dia tahu Abraham kok. Ya. Nah, perhatikan satu pernyataan ini. The early church had no building, no money, and no political influence. Yet they turned the world upside down. Haleluya. Gereja mula-mula tidak punya bangunan, tidak punya duit, tidak punya pengaruh politik, tetapi mereka telah menjungkir balikan dunia ini. Haleluya. Nah, fokus gereja akhir zaman ini hanya berkat-berkat dan berkat. Berusaha untuk mencari duit sebanyak mungkin. Ini salah. Memang firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa tidak bekerja janganlah dia makan. Betul, ya. Tetapi maksud Tuhan adalah supaya kita ini tahu bagaimana menyeimbangkan diri. Tuhan memberikan kita
waktu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Masa sih 24/7 dipakai buat kerja terus? Ayo. Please deh ya. Kita tidak boleh lupa. Kalau kita diberkati dengan kekayaan, semuanya itu karena Tuhan yang menganugerahkan kepada kita. Ingat loh bahwa berkat itu berasal daripada Tuhan. Kerja keras tidak menambahinya, betul ya? Amin ya. Itu tergantung Tuhan, ya. Jadi jangan sampai setelah kita sudah diberkati dengan kekayaan, kemudian kita jadi angkuh, kita jadi sombong dan berkata, oh aku nggak ada waktu lagi, aku nggak ada waktu lagi untuk berdoa, aku nggak ada waktu lagi untuk baca Alkitab. Tuhan tahu kok. Aku nggak ada waktu lagi untuk persekutuan. Aku nggak ada waktu lagi untuk pergi ke gereja. Waduh, luar biasa. Soalnya hari Minggu tuh customerku, klienku itu tuh harus ketemu sama aku. Bisanya cuma hari Minggu dia. Makanya aku terpaksa ke gereja hari Minggu. Aduh, Tuhan Yesus, ampuni orang seperti ini. Ya, jadi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara ya, teguran ini tidak hanya untuk gereja Tuhan, tapi untuk kita pribadi, lepas pribadi, tapi juga sebagai institusi. Ya, sebagai institusi. Sekarang yang dianggap sukses itu adalah gereja dengan gedung yang besar, yang duitnya banyak, yang jemaatnya banyak. Gereja yang kayak begitu sukses menurut pandangan kebanyakan orang. Tetapi tidak demikian di hadapan Tuhan. Pastor Brian Bailey melayani di Yunani dan beliau melayani di beberapa gereja. Lalu dia melayani di satu gereja besar dengan jemaat 3.000 orang. Tetapi kemudian Tuhan membuka mata rohani Sister Audrey. Dia melihat bahwa ketika mata rohaninya terbuka, dia melihat bahwa tangan jemaat yang terangkat itu, yang bersarung tangan putih berkilau-kilau, itu hanya 9 orang dari 3.000 orang. Dan Tuhan berkata kepada Sister Audrey bahwa dari 3.000 orang itu hanya 9 orang yang hidup benar dan on fire dengan Tuhan. Berarti kesimpulannya apa? Cuma 0,3% dari 3.000 orang. Sangat sedikit. Kemudian keesokan harinya Pastor Bailey melayani di gereja kecil, yang jemaatnya itu cuma sekitar 200 orang. Tetapi Tuhan berbicara kepada Pastor Bailey dan Sister Audrey bahwa hampir semua jemaat di gereja itu, mereka adalah orang-orang yang hidup benar dan cinta dan takut akan Dia. Dan Sister Audrey melihat tangan-tangan mereka terangkat itu, mereka semuanya pakai sarung tangan yang berkilau-kilau. Jadi Tuhan berkata kepada Pastor Bailey bahwa Dia berkenan kepada gereja kecil ini dan bukan pada gereja besar itu. Bapak Ibu Saudara, dalam pesannya kepada Prophet Sadhu Sundar dari India, dia ini seorang nabi Allah yang sudah diakui, dan baru saja disampaikan dalam Jakarta Prophetic Gathering pada tanggal 18 Februari 2025, baru bulan lalu. Tuhan memperingatkan secara khusus kepada gereja yang kaya raya atau mega church, yang dikhotbahkan hanya soal berkat, berkat, dan berkat. Ibaratnya kalau kita kebanyakan gula, jadi diabetes. Kebanyakan berkat juga tidak baik. Butuh keseimbangan, ya. Butuh keseimbangan. Kita perlu berkhotbah tentang berkat, tapi kita juga perlu berkhotbah tentang pertobatan, tentang kekudusan. Amin. Tentang mengejar hal-hal yang kekal. Kemudian, ketika kekayaan semakin bertambah, semakin banyak lemak yang menutupi jantung kita. Kalau jantung banyak lemak, maka jantung kita artinya penuh dengan kolesterol. Penuh dengan kolesterol rohani. Darah Yesus tidak bisa mengalir, sebab hati kita penuh dengan kolesterol rohani. Tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk Tuhan Yesus dalam hati kita. Darah Yesus tidak bisa bekerja di dalam tubuhnya kalau gereja ini kebanyakan kolesterol, Bapak Ibu Saudara. Bertobat. Amin. Haleluya. Ini bukan perkataan saya loh. Kalau ada yang pengen penasaran Abu Nova nih ngarang-ngarang, saya kirim pesannya Pastor Sadhu Sundar.
Saya kirim, saya punya, saya dikirimi. Ya. Jadi ini bukan perkataan saya. Ini perkataan yang Tuhan sampaikan kepada nabinya untuk disampaikan kepada gereja. Yang ketiga, masalahnya tidak tahu. Wahyu 3:17b, karena engkau tidak tahu. Perkataan kau tidak tahu ini menyedihkan. Mengapa? Karena jemaat Laodikia merasa mereka sudah tahu semuanya. Mereka merasa bahwa mereka sudah melayani, tapi melayani dengan cara mereka. Mereka sudah diberkati, tetapi kenyataannya di mata Tuhan, mereka tidak tahu apa-apa. Pengetahuan mereka salah. Hosea 4:6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lack of knowledge, bahasa Inggrisnya. Kurang pengetahuan. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu atau pengetahuan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya. Bahkan jemaat ini tidak tahu kalau kondisi rohani mereka itu sangat menyedihkan. Ingatlah perumpamaan yang Yesus sampaikan dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Orang kaya ini merasa nyaman karena dia sudah menimbun gandum dan banyak barang. Dia sudah membangun gudang, membangun lumbung yang besar untuk menimbun gandumnya. Tapi dia tidak tahu apa yang sesungguhnya di mata Tuhan. Tuhan berkata apa? Ya, di ayat yang ke-20. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lihat Bapak Ibu Saudara, ini jelas bahwa Allah menganggap kekayaan itu, memandang kekayaan sangat berbeda dengan cara pandang kita. Nah seringkali cara pandang kita itu banyak salahnya daripada benarnya. Nah makanya tugas saya sebagai gembala dan pengajar kebenaran adalah membenarkan cara pandang Anda supaya Anda tidak salah di mata Tuhan. Amin. Dan yang keempat, melarat, dalam bahasa Inggrisnya wretch, ini kurang tepat ya. Bahasa aslinya adalah talaiporos, yang berarti menanggung pencobaan, buruk sekali, pahit. Nah jemaat ini karena tinggal dalam zona nyaman, mereka tidak sadar bahwa mereka lagi sedang diuji dan dicobai. Nah saya akan mengulang satu ilustrasi tentang seekor kera yang sangat-sangat lincah. Ya. Dia ini tidak pernah jatuh dari pohon. Dan ada 3 angin yang bertaruh, siapa yang bisa menjatuhkan kera ini berarti dia yang menang, dia angin yang terhebat. Angin yang pertama adalah angin puting beliung. Wah, angin puting beliung berhembus kayak kemarin ya kita hujan angin. Tapi kera ini pegangan kuat-kuat di pohon. Wah, kuat-kuat. Angin puting beliung berhembus, wah pohonnya goyang-goyang tapi dia nggak jatuh karena dia peluk itu pohon kuat-kuat. Dia peluk pohon dengan kaki dan tangannya. Oke, puting beliung udah gagal. Terus angin kedua, angin badai sama. Wah berhembus, dia pegang kuat-kuat. Gak jatuh juga, wah luar biasa ini monyet. Gak bisa jatuh. Terus yang ketiga, angin sepoi-sepoi. Nah, angin sepoi-sepoi berhembus. Ditiuplah jidatnya si monyet tadi. Gitu. Pelan-pelan. Terus lama-lama si monyet enak ya. Aduh enak ya. Mulai liar-liar bahasa Ibrani-nya itu ya. Mulai. Dia ada di pohon itu. Mulai rebahan. Akhirnya gubrak jatuh. Ternyata yang hebat itu angin sepoi-sepoi. Nah, apa makna rohaninya? Banyak orang yang hidup dalam zona nyaman gini tidak sadar kalau dia lagi diuji. Amin.
enak ditiup jidatnya, nah, tiba-tiba jatuh gubrak. Nah ini yang harus jadi peringatan buat kita. Nah yang kelima, masalah yang kelima adalah malang atau miserable, kondisi menyedihkan. Seperti orang kaya yang ada di neraka, dia kan tidak sadar bahwa selama di bumi ini kondisi rohaninya itu sangat menyedihkan sekali. Mengapa? Karena dia bakalan masuk neraka, tapi nggak tahu. Nggak tahu. Dia merasa aman dan nyaman menjadi orang Yahudi. Ya. Tapi ternyata di mata Tuhan nggak begitu. Sama banyak orang Kristen yang merasa nyaman menjadi orang Kristen dan merasa bahwa dia sudah dapat paspor masuk ke surga karena sudah jadi orang Kristen. Itu nggak cukup, Bapak Ibu. Nggak cukup. Ya. Nah, orang yang seperti ini kasihan sekali. Yang terkena dusta iblis yang berkata, kalau kamu diberkati dengan uang banyak, rumah bagus, harta berlimpah, itu berarti kamu aman. Kamu pasti masuk surga karena Tuhan itu bukti Tuhan itu berkenan kepadamu. Itu dusta iblis, Bapak Ibu. Dusta iblis. Dan ironisnya, ada banyak orang yang seperti ini. Dan kalau diperingatkan melalui khotbah, malah bilang, khotbah kok isinya nyindir-nyindir. Bisa khotbah apa? Cuma bisa nyindir. Saya beritahu Bapak Ibu, Anda baca Alkitab, makanya bacalah Alkitab. Yesus itu disalibkan karena apa? Karena khotbahnya itu menusuk hati orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Amin. Yohanes Pembaptis, itu khotbahnya menusuk hati orang-orang Israel yang mendengarkannya. Petrus ketika berkhotbah 3.000 orang bertobat. Itu orang-orang yang mendengarkannya, Alkitab mengatakan tertusuk hatinya. Kalau Anda mendengarkan khotbah yang menusuk hatimu, bersyukur, amin. Amin, Bapak Ibu, itu bukti bahwa Tuhan masih sayang Anda. Haleluya. Kalau Anda mau dengar khotbah yang lucu-lucu, nonton Mongol saja, nonton stand up komedi. Ya. Nonton Sri Mulat. Tapi kalau Anda hidupmu mau ditransformasi, hidupmu mau diubahkan, Anda mau keselamatan daripada Tuhan, Anda harus mau dengar khotbah seperti ini. Kalau Anda tersindir, itu artinya masih ada yang belum benar dalam hatimu. Udah gitu aja, simple. Ya toh? Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda menolak itu, Anda akan terhilang Bapak Ibu Saudara. Anda akan terhilang. Ya. Anda ingat bagaimana Yesus ditinggalkan oleh puluhan ribu orang dan tinggal yang 12, dan sama yang 12 pun Tuhan Yesus bertanya, lu gak pergi juga sama seperti mereka? Tapi apa yang dikatakan Petrus? Kemanakah kami harus pergi? Karena dari perkataanmu itu ada perkataan kehidupan. Murid yang sejati akan tahu mana yang perkataan kehidupan, mana perkataan yang mendorong mereka, menuntun mereka kepada kebinasaan. Murid sejati akan bisa membedakan Bapak Ibu Saudara. Ya. Anda melihat dalam Alkitab Esau dan Yakub. Tampilkan saja ayatnya. Esau itu sama kaya raya seperti Yakub. Sama kayanya. Tetapi ayat dalam Roma 9 ayat 13 mengatakan, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Lu sama-sama kaya, lu sama-sama tajir. Kenapa? Kenapa Tuhan mengasihi Yakub tapi membenci Esau? Karena respon mereka berbeda kepada Tuhan. Esau sangat meremehkan hal-hal yang ilahi dari Tuhan. Menganggap hal-hal yang ilahi, bahkan hak kesulungannya itu sebagai hal yang tidak berharga. Dan dia bisa menjual hak kesulungannya hanya dengan semangkuk sup kacang merah. Tetapi Yakub enggak. Meskipun Yakub penipu, tapi dia sangat menghargai hak kesulungan sampai dilakoni yang namanya nipu kakaknya. Itu bedanya. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan menganggap hal-hal yang ilahi sebagai sesuatu yang remeh. Ini adalah suatu hal yang sangat berharga. Dan kalau Anda menganggap hal-hal yang ilahi berharga, maka Tuhan pun akan menghargai Anda. Amin. Ketika Anda menghormati hal-hal, perkara-perkara yang ilahi, dia akan menghormati Anda. Haleluya. Dan dia akan perhitungkan Anda, dia akan menjaga jalan-jalanmu supaya Anda tidak terjatuh. Yang berikutnya, yang keenam, kondisinya apa? Miskin.
Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, Laodikia merupakan salah satu kota terkaya di dunia pada zaman penulisan kitab Wahyu. Tetapi kota ini hancur pada saat gempa bumi tahun 61 Masehi. Tahu nggak saking kayanya kota ini. Penduduk Laodikia menolak bantuan dan pertolongan dari Kekaisaran Romawi. Dan membangun kota tersebut tanpa bantuan siapapun. Jadi tidaklah mengherankan jika penduduk Laodikia kemudian menjadi sombong dan berkata bahwa mereka kaya, mereka sudah memperkaya diri dan tidak kurang suatu apapun. Itu fakta, fakta sejarahnya memang begitu. Di mata dunia jemaat ini kaya raya, gerejanya besar, banyak duit, jemaatnya pun banyak duit. Tetapi di mata Tuhan, jemaat ini melarat. Mengapa? Karena mereka menginvestasikan waktu, tenaga, uang, bahkan seluruh potensi dalam kehidupan mereka hanya untuk mengejar hal-hal yang duniawi. Baca sendiri Matius 6 ayat 19-21, ini adalah nasihat dari Tuhan Yesus supaya kita mengumpulkan harta di sorga. Bukan mengumpulkan harta di bumi. Anda mau punya duit sebanyak apapun Bapak Ibu, punya harta berlimpah, sertifikat tanah bertumpuk-tumpuk, Anda pulang ke rumah Bapak, semuanya itu tidak dibawa. Hanya orang gila yang bilang nanti kalau aku mati tolong masukin mersiku ya ke dalam liang lahat, emas batanganku masukin ya. Ya tetap aja nggak dibawa gitu loh, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat Laodikia merasa dirinya kaya, tetapi di mata Tuhan kondisi mereka secara rohani sangat buruk sekali. Ya, mereka pahit, malang, menyedihkan, miskin. Nah, Bapak Ibu, orang itu ya, kalau diuji melalui penderitaan itu gampang sadar dan cari Tuhan. Tapi kalau diuji dengan kekayaan dan kenyamanan, ini banyak yang gagal. Ya. Nah, sekarang saya mau ajarkan kepada jemaat, kekayaan sejati itu apa? Bagaimana? Kekayaan sejati adalah ketika kita kaya dalam hal-hal yang diperkenan Tuhan. Nah, kita harus berusaha untuk menjadi yang pertama, kaya di dalam rahmat. Amin. Kaya di dalam rahmat. Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Jadi kita perlu meminta supaya Tuhan melimpahi kita dengan rahmat. Rahmat itu apa sih? Mercy, belas kasihan. Artinya kalau kita kaya dalam rahmat, kita kaya dalam belas kasihan Tuhan, itu ketika kita bermasalah, ketika kita ada dalam pergumulan, Tuhan tuh bersegera memberikan kepada kita rahmatnya yang memampukan kita untuk keluar dari semua pergumulan kita. Itu yang kita mau. Kita kaya dalam rahmat, kita artinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada manusia atau kekuatan kita sendiri. Dan yang kedua, kaya dalam segala pekerjaan dan perbuatan baik. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, berapa tahun yang lalu mama saya pernah diundang ke satu gereja besar di sini pada saat Natalan. Dan dia mengajak asisten rumah tangganya yang baru bertobat. Mama saya bilang, wah gereja ini luar biasa kaya, banyak duit, bangunannya megah, jemaatnya banyak. Mama saya bilang begitu. Tapi justru ART-nya yang dari latar belakang yang lain dan baru lahir baru, malah justru yang bilang sama mama saya gini, oh enggak Oma. Gereja kita lebih kaya. Gereja kita punya rumah batu penjuru, kasih makan dan pelihara anak-anak miskin. Gereja kita punya sekolah murah. Gereja kita punya sekolah Alkitab, nampung anak-anak kampung yang pengen jadi hamba Tuhan. Gereja kita lebih kaya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itulah yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Di mata Tuhan, di mata orang mungkin kita miskin.
Di mata orang-orang dunia kita mungkin miskin. Kita nggak punya apa-apa. Jemaat kita nggak banyak. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah punya kerinduan untuk menjadikan Cornerstone Mega Church. Never in my mind. Tapi saya punya kerinduan menjadikan jemaat Cornerstone menjadi jemaat orang-orang benar. Menjadikan Cornerstone menjadi gereja mempelai Kristus. Itu visi dan misi saya. Dan juga visi dan misi Bapak. Makanya kenapa kami ada berkat sedikit. Kami bantu orang, bantu anak-anak untuk merintis pekerjaan misi. Kami baru buka 3 bulan, kita langsung buka Cornerstone Home. Itu duit semua. Kalau kita mau memperkaya diri, nggak buka semuanya ini. Tapi karena kami tahu kekayaan yang sejati di dalam Tuhan adalah kaya dalam segala pekerjaan dan perbuatan baik. Nah sekarang coba Anda mulai introspeksi, apakah saya sudah kaya dalam pekerjaan dan perbuatan baik? Secara gereja lokal ini kami sudah lakukan, tapi secara pribadi kita juga harus melakukannya. Amin. Haleluya. Nah kemudian yang ketiga, kaya dalam iman. Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita harus kaya dalam iman. Kaya dalam iman yaitu percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Percaya bahwa Tuhan campur tangan dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Sekalipun apa yang kita hadapi tidak mudah. Bapak Ibu Saudara, ingatlah kisah tentang seorang anak remaja yang dibawa oleh Tuhan untuk melihat rumah kedua orang tuanya di sorga. Kedua orang tuanya punya rumah yang sangat indah dan sangat megah karena kedua orang tua dari anak gadis ini adalah seorang hamba Tuhan yang benar. Tetapi ketika dia bertanya kepada malaikat, mana rumahku? Malaikat menunjukkan bahwa rumah anak gadis ini masih terdiri dari tanah kosong dan hanya sedikit sekali tumpuan material bangunan di atasnya. Dan malaikat ini kemudian menjelaskan bahwa setiap kali kita melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita dan berbuat baik kepada sesama kita, maka kita lagi sementara mengumpulkan material ke sorga untuk membangun rumah kita di sorga yang kekal. Nah kalau kita jarang-jarang atau bahkan tidak pernah melakukan firman Tuhan dan kehendaknya, tidak pernah melakukan pekerjaan atau perbuatan baik untuk sesama kita, maka tidak ada material yang dikirim di sorga, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Ada banyak sekali kesaksian bahwa di sorga itu memang ada rumah-rumah yang berbeda keindahannya, level keindahannya itu berbeda. Tergantung dari bagaimana hidup kita selama kita ada di muka bumi. Ya. Kemudian yang ketujuh, buta. Buta. Laodikia adalah kota yang memproduksi salep mata untuk menyembuhkan beberapa penyakit mata. Mereka produksi. Dan salep mata mereka itu terkenal. Tetapi faktanya di mata Tuhan mereka buta secara rohani. Artinya tidak bisa melihat kondisi rohaninya sendiri. Tidak sadar bahwa mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah dan sudah kehilangan Roh Kudus. Ya, ini kondisi yang ketujuh. Yang kedelapan, telanjang. Jemaat Laodikia juga terkenal akan pakaian mewah mereka. Jemaat Laodikia itu produsen kain wool yang sangat terkenal dan terbaik kualitasnya. Tetapi Yesus berkata bahwa mereka telanjang. Mereka telanjang secara rohani karena mereka tidak mengenakan pakaian-pakaian dari Tuhan. Yaitu seperti pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Mari kita lihat Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab ia mengenakan apa? Pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pakaian rohani, pakaian secara spiritual yang kita harus kenakan. Ya. Kemudian kita membaca dalam Alkitab bahwa Allah menghendaki semua orang yang masuk dalam kerajaannya itu mengenakan pakaian yang pantas, yaitu pakaian pesta. Matius 22, 12, 13. Ia mengatakan kepadanya, hai saudara,
Bagaimana engkau masuk kemari? Tuhan tanya, bagaimana engkau masuk kemari? Dengan tidak mengenakan pakaian pesta. Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sekarang saya tanya, kalau Anda kondangan pengantin, apalagi pengantin misalnya yang jadi pengantin itu, ya contohnya lah kemarin yang barusan nikah itu Kaisang itu ya, anaknya Pak Presiden Jokowi. Kemudian Anda berani jagong manten datang ke pesta pernikahan dengan baju renang. Ayo. Yang perempuan pakai bikini, yang laki-laki cuma pakai cangcut. Ayo, apa yang terjadi? Pasti Anda akan langsung diangkut sama pas pampres. Ya kan? Nah itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda mau masuk kerajaan sorga, tapi Anda tidak menggunakan pakaian pesta yang pantas. Tuhan sendiri yang akan membuangnya. Ya, apalagi mempelai Kristus Bapak Ibu Saudara. Ya, pakaian dari mempelai Kristus itu adalah lenan putih halus yang berkilau-kilau. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Tampilkan, lihat ya di sini. Dikatakan bahwa pengantinnya telah siap sedia. Ya, dan pakaian apa? Pakaian dari mempelai Kristus itu apa? Lihat. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dan dijelaskan di sini, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, Anda sudah melakukan perbuatan-perbuatan benar nggak Bapak Ibu Saudara? Semakin Anda melakukan perbuatan benar di mata Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan bagi hidupmu, maka Anda lagi sementara memakai pakaian lenan. Pakaianmu itu semakin hari semakin terang, semakin berkilau-kilau. Pada saat setiap kali kita melakukan perbuatan benar. Nah, seperti Adam dan Hawa Bapak Ibu Saudara. Mereka telanjang karena mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena mereka telah jatuh dalam dosa. Makanya dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau Adam dan Hawa masih menyadari kalau mereka telanjang. Ya toh, Adam dan Hawa sadar, wah gue telanjang nih. Lah banyak ini sekarang orang Kristen yang gak sadar kalau secara rohani itu kalian telanjang. Ayo, jujurlah pada dirimu sendiri. Jujur. Gua telanjang apa gua pakai baju Tuhan? Tanyalah pada Tuhan dan jujurlah. Dan ketika Tuhan bilang kamu masih telanjang, atau kamu pakai baju, tapi bajumu itu masih bolang-boleng, bajumu masih belum pantas. Nah, kita mesti harus introspeksi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar harus mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan meminta hati yang lemah lembut, yang mau untuk ditegur oleh Tuhan. Ya, ketika firman Tuhan seperti ini datang kepada Anda, termasuk kepada saya, itu adalah untuk mengingatkan kita supaya kita tidak dininabobokkan oleh angin-angin pengajaran sesat yang sebenarnya menipu kita. Yang berasal dari iblis yang mengatakan, kamu baik-baik aja, tenang aja, kamu baik-baik aja kok. Yang menentukan itu bukan orang. Bukan hamba Tuhan siapapun. Yang menentukan pada akhirnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang menentukan apakah engkau ini kaya atau miskin di hadapannya. Yang menentukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Apakah engkau layak masuk dalam kerajaannya ataukah tidak. Jangan kita menjadi seperti orang kaya yang merasa bahwa dirinya adalah anak Abraham, tapi mengabaikan saudaranya Lazarus, hidup dalam kemewahan, hidup dalam pesta pora, foya-foya, tapi di mata Tuhan dia dilempar, dia nggak layak dalam kerajaannya, dia dilempar ke neraka. Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbagi sedikit, nanti saya akan bukakan sore hari. Saya mau bercerita bahwa di tahun 2016, Pastor Timothy O'Connell dari Zion Fellowship International menubuatkan bahwa kalau cornerstone ini seperti jemaat di Smyrna. Jemaat Smyrna itu seperti yang tadi saya katakan di awal adalah jemaat yang sama sekali tidak mendapatkan teguran dari Tuhan. Nah, saya mau sampaikan sedikit, perhatikan ya. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Dan tuliskanlah
kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Sampai sini dulu. Ini benar-benar terjadi di Cornerstone. Di mata orang, kita ini jemaat yang banyak masalah. Miskin di mata orang. Tapi perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Namun engkau kaya. Haleluya. Jadi saya cuma mau encourage kalian Bapak Ibu Saudara. Jangan Anda berpikir bahwa Anda miskin. Anda kaya. Amin. Kita kaya. Dan kita kaya di dalam Tuhan. Dan kita harus memperkaya diri kita di dalam Tuhan. Haleluya. Yang setuju katakan haleluya. Dan perhatikan, fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Coba perhatikan, dari 16 tahun yang lalu sampai sekarang gak pernah berhenti ada orang fitnah saya sama Bapak tuh. Ya mana? Orang bertepuk tangan kalau ada masalah di Cornerstone, haleluya, hore. Senang banget mereka. Gak apa-apa, tidak apa-apa. Karena saya tahu ini yang menubuatkan hamba Tuhan dari Zion. Dan saya hari-hari ini bertanya sama Tuhan, ya. Dan Tuhan tiba-tiba ingatkan, inilah kamu kan sudah diberitahu sejak 9 tahun yang lalu bahwa kalian ini jemaat Smyrna. Jangan menyerah. Katakan buat kiri kananmu, jangan menyerah. Ya, karena di ayat 10 Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut. Jangan takut. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Mari bangkit berdiri.